Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channel Media Alfi Chandra. Salam petani muda Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Chandra. Saya merupakan sarjana lulusan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dan saya melanjutkan studi S2 di Universitas Andalas. Mungkin banyak teman-teman di rumah yang bertanya mengapa saya memilih profesi sebagai petani. Jawabannya teman-teman, itu pertama dari segi kultur dan budaya. Karena sebagian profesi masyarakat Alam Panjang Sumatera Barat ini adalah sebagai petani. Yang kedua dari segi omsetnya teman-teman. Kalau kita bisa menghasilkan tanaman yang bagus dan manajemen keuangan yang baik, kita bisa menghasilkan omset yang melimpah dari hasil pertanian tersebut teman-teman. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses tumbuhnya tanaman tomat. Kita bisa saksikan di belakang, itu adalah tanaman tomat saya yang kurang lebih berumur 2 bulan teman-teman. Sampai video ini saya buat pada bulan Februari 2022, itu harga tomat mencapai Rp7.000 per kilogramnya teman-teman. Teman-teman di rumah bisa bayangkan berapa omset yang dihasilkan dari tanaman tomat ini kalau bisa sukses sampai finish nantinya teman-teman. Penasaran teman-teman? Yuk kita cek langsung ke lokasi bagaimana proses tumbuhnya dan pengikatan tomat ini agar bisa menghasilkan tomat yang bagus dan bisa berumur panjang nantinya teman-teman. Yuk kita cek teman-teman. Sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe ya teman-teman, agar kita bisa terus berbagi informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian. Baik teman-teman di rumah, bisa kita saksikan di video hari ini. Ini adalah proses pengikatan batang tomat pada tiang yang sudah kita sediakan teman-teman. Dan hal ini juga perlu kita pelajari teman-teman. Karena dalam proses pengikatan tersebut, hendaknya teman-teman kita usahakan bunga dan buahnya bisa keluar dari tiang tersebut. Agar dalam proses penyemprotannya teman-teman, pestisida yang kita gunakan dan pupuk yang kita berikan pada tanaman tomat tersebut bisa mengenai bunga dan buahnya teman-teman, dan bisa diserap langsung oleh bunga dan buah tomat tersebut. Bisa kita saksikan, ini adalah cara pengikatan tomat yang baik dan dilakukan oleh orang-orang profesional di bidang pertanian teman-teman. Sangat cepat pengikatan yang dilakukan oleh abang ini. Di sini tinggi tomat saya baru 2-3 ikatan ya teman-teman. Jadi untuk panen diperlukan 4-5 ikatan baru bisa kita panen teman-teman. Dan perlu kita ketahui teman-teman, dalam proses penanaman tomat ini yang terpenting adalah kita lakukan pengenyangan nutrisi dari dalam teman-teman. Jadi pemberian pupuk yang cukup pada urat dan batangnya itu sangat dibutuhkan dalam proses penanaman tomat ini. Karena kalau dia sudah kenyang dari bawah teman-teman, otomatis batang dan daunnya akan tumbuh dengan baik. Dan di video berikutnya kami akan membagikan tips dan cara kepada teman-teman, pestisida apa yang kami gunakan dan pupuk organik apa yang kami gunakan dalam bertani tomat ini. Kita berharap mudah-mudahan pertanian tomat ini bisa mencapai finish dengan hasil yang maksimal teman-teman. Teman-teman di rumah bisa saksikan, ini ikatannya baru ada 3 teman-teman. Dia bisa mencapai panen nantinya kalau ikatannya sudah kita panen nantinya kalau ikatannya sudah mencapai
4 atau 5 ikatan teman-teman. Jadi kurang lebih 1 bulan lagi bisa kita panen. Kita lihat teman-teman, nampak buahnya sudah mulai kelihatan satu persatu dan bunganya sudah mulai nampak dengan rimbun teman-teman. Kita bisa saksikan ini. Dan terpenting ini adalah cara pengikatannya tadi teman-teman. Bisa dilihat di video ini bagaimana cara mengeluarkan bunganya agar dalam penyemprotan pestisida nantinya bisa terkena secara merata teman-teman. Kita saksikan di sini. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, ini adalah pemotongan cabang dari tomat tersebut. Bisa kita lihat di video ini teman-teman, yaitu cabang-cabangnya yang berada di bawah itu kita potong. Tujuannya adalah agar nutrisi tanah dan pupuk yang kita berikan bisa fokus ke atasnya teman-teman. Jadi tujuannya adalah agar tanaman tomat bisa lebih tinggi dan dalam proses pengikatan dan pemberian pupuk pestisidanya lebih mudah teman-teman. Begini cara pemotongan cabangnya yang kami lakukan di Tanah Alam Panjang, Sumatera Barat ini teman-teman. Kalau di tempat teman-teman bagaimana caranya? Bisa diberikan di kolom komentar ya teman-teman, agar kita sama-sama berdiskusi bagaimana menjadi petani yang sukses nantinya. Bisa kita lihat teman-teman. Kalau cabang di bawahnya itu tidak kita potong, nanti daunnya akan bertumpuk di situ teman-teman. Jadi proses pertumbuhan ke atas itu bisa terganggu. Dan pupuk yang kita berikan tidak bisa sampai menutrisi pada buah sampai ke atas nantinya teman-teman. Bisa kita saksikan teman-teman, ini adalah tanaman tomat saya yang kurang lebih berumur 2 bulan teman-teman. Dan di seberang sana bisa kita lihat di video ini, itu adalah tanaman bawang yang kontennya saya masukkan kepada video sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang ilmu pertanian bawang tadi teman-teman. Ya, kita lihat ini adalah daun tomat yang belum kita ikat teman-teman. Kalau seandainya tidak kita ikat, seperti inilah jadinya. Jadi dalam proses pemberian pupuk pestisida nantinya kita tidak bisa lewat dan tidak bisa dilakukan secara merata teman-teman. Jadi proses pengikatan dan pemotongan cabang ini harus kita lakukan terus-menerus sampai tomat ini berbuah dan sampai pada 4 atau 5 ikatan teman-teman. Begini yang kami lakukan di Alam Panjang Sumatera Barat ini. Bisa kita saksikan, ini adalah proses pengikatannya yang dilakukan oleh profesional teman-teman. Kalau saya pribadi, saya belum bisa dan belum pandai mengikat tomat ini, karena diperlukan keahlian yang khusus agar buahnya dan bunganya bisa keluar teman-teman. Jadi tidak sembarang diikat saja. Tujuannya adalah agar pestisida yang kita berikan pada tanaman ini bisa melekat secara merata teman-teman. Ya, begini prosesnya. Dan untuk tanaman tomat ini teman-teman hampir sama dengan proses tanaman cabai. Ia harus dikenyangkan sejak dini teman-teman. Jadi ketika berumur kurang lebih 40 hari itu sudah mulai kita cor. Dan sekali sebulan itu rutin kita diberikan pupuk organiknya teman-teman.
Di video berikutnya saya akan kirimkan kepada teman-teman konten tentang rahasia pupuk dan pestisida apa yang kami gunakan dalam proses pemberian vitamin pada tanaman tomat ini, teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar kita bisa terus berbagi informasi menarik tentang dunia pertanian. Bagi teman-teman yang ragu dan ingin berbagi informasi dan ilmu-ilmu tentang pertanian, teman-teman bisa berbagi di kolom komentar ya teman-teman, agar sama-sama kita diskusikan bagaimana solusi menjadi petani yang baik. Dan kalau sukses sampai finish nantinya teman-teman, target panen dari tanaman tomat yang kami tanami hari ini adalah kurang lebih 40 ton teman-teman. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan harga tetap stabil dengan harga hari ini, dan tanaman tomat yang kita tanam bisa sukses dan menghasilkan panen yang sesuai dengan target sebelumnya teman-teman. Kita berdoa saja mudah-mudahan tanaman tomat yang kita tanami hari ini bisa menghasilkan panen yang melimpah nantinya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar kita bisa terus berbagi informasi-informasi menarik seputar dunia pertanian. Terima kasih dan mohon maaf. Salam petani muda Indonesia.